Hai semua, ketemu lagi sama aku Luna. Selamat datang di channel Ngomongin Uang. Di video kali ini aku mau bahas tentang kisah kebangkitan ekonomi salah satu negara termiskin di dunia yang jarang banget diketahui sama orang. Negara yang mau aku ceritain ini adalah Botswana. Ada yang pernah dengar nama negara ini nggak? Negara ini tuh ada di benua Afrika. Dulu pas merdeka di tahun 1966, Botswana itu adalah negara termiskin nomor 3 di dunia, dengan pendapatan per kapita nggak nyampe 10% dari rata-rata negara lain di dunia. Bayangin aja, dari 570.000 penduduk Botswana saat itu, 72% penduduknya nggak berpendidikan. Cuma ada 0,1% rakyatnya yang lulus SMA, dan cuma 24 orang aja yang sempet nikmatin bangku kuliah. Jalan aspal di negara itu cuma sepanjang 10 km doang. Selebihnya ia hamparan padang rumput dan sabana. Dari semua wilayahnya itu, cuma 4% doang wilayah mereka yang subur. Selebihnya nggak bisa ditanamin apa-apa. Wilayah negaranya juga nggak punya laut dan terkurung sama negara lain yang sering berkonflik. Tapi terlepas dari semua keterbatasan itu, sejak merdeka Botswana mampu nih bangkit dan jadi negara dengan pertumbuhan ekonomi paling pesat di dunia sepanjang lebih dari 30 tahun. Dan jadi teladan buat banyak negara lain di Afrika. Kesejahteraan masyarakatnya tumbuh nyaris 10.000% atau 100 kali lipat sejak kemerdekaannya. Infrastruktur yang dulunya cuma berupa jalan aspal 10 km, saat ini Botswana udah punya lebih dari 9.000 km jalan beraspal. Ketika negara-negara tetangganya sering ngalamin peperangan dan juga pemberontakan, Botswana berhasil jadi negara pertama di Afrika yang sukses nyelenggarain pemilu yang milih pemimpin secara demokratis. Botswana itu juga jadi negara Afrika yang berhasil melepas ketergantungan bantuan luar negeri. Dari yang tadinya bergantung sepenuhnya 100%, sekarang bisa ditekan jadi 3% doang. Dan selama 30 tahun sejak merdeka, Botswana ini jadi negara dengan pertumbuhan ekonomi paling pesat di dunia, dengan rata-rata pertumbuhannya sebesar 7% per tahun, melebihi Cina, Korea Selatan, Singapura, atau bahkan Hong Kong. Oke, sebelum kita bahas lebih jauh, kamu jangan bayangin saat ini negara Botswana udah jadi negara maju dengan kota-kota megah ya. Negara Botswana saat ini masih jadi negara berkembang yang masih sangat jauh dari kategori negara maju. Tapi buat sebuah negara yang dulunya tuh sangat tertinggal dari hampir semua negara di dunia, pencapaian Botswana buat sampai ke kondisi sekarang bisa dibilang adalah sebuah keajaiban ekonomi yang sangat langka, khususnya di negara-negara benua Afrika. Nah, sekarang pertanyaannya, apa sih yang bikin Botswana bisa bertransformasi dari negara ketiga termiskin di dunia? Ada 4 faktor nih yang berperan besar banget dan bisa kita pelajarin bareng-bareng. Faktor pertama itu adalah kegigihan pemerintah buat ngebangun keuangan negara yang sehat. Langkah besar ini dimulai dari jasa sang presiden pertama Botswana, namanya Seretse Khama. Sebelum merdeka, Botswana adalah negara miskin jajahan kerajaan Inggris, di mana 75% anggaran pemerintah di Botswana itu tuh habis buat pengeluaran administrasi dan hampir nggak ada pendanaan buat investasi atau pembangunan infrastruktur. Soalnya wilayahnya dianggap nggak punya potensi apa-apa. Saking miskinnya, pemerintah Botswana nggak bisa narik pajak dan cuma bergantung sama bantuan dana pemerintah Inggris buat bisa beroperasi. Tapi di tengah keterbatasan itu, pemerintah Botswana bertekad buat maksimalin semua dana bantuan itu dengan cara ngebentuk program yang direncanain dengan matang dan juga diawasin ketat sama parlemen. Akhirnya semua program pemerintah berjalan serius, di mana kalau ada program baru yang dinilai nggak sejalan sama rencana semula, maka pendananya bakal dihentiin meskipun uangnya masih ada. Kedisiplinan ini bikin pemerintah bisa ngontrol segala bentuk pengeluaran yang nggak perlu. Mereka berhemat, dan berhemat. Pemerintah Botswana secara cermat nih ngerencanain semua uang yang mereka punya. Selain itu, pemerintah juga selalu bikin target program yang terukur, bahkan nyeleksi donatur dan pemberi pinjaman dari luar negeri buat mastiin gitu uang yang terpakai bisa sejalan sama rencana program mereka. Pemerintah Botswana nggak sembarangan nerima dana bantuan, karena mereka nggak mau terbebani sama utang yang bisa nyandra kedaulatan politik di kemudian hari. Dengan pengelolaan dana bantuan yang baik, Botswana berhasil ngurangin ketergantungan pendanaan luar negeri dari yang awalnya itu 100% pengeluaran pemerintah jadi 3% doang. Bahkan penerima negara akhirnya ngalamin surplus sampai tahun 1980-an. Sekarang kita lanjut ke faktor kedua, yaitu budaya demokrasi yang sehat. Pasca Perang Dunia II,
ada banyak banget negara Afrika yang ngalamin konflik bersenjata, pemberontakan, kudeta, dan juga saling berebut kekuasaan. Tapi masalah ini tuh nggak terjadi di Botswana. Kenapa bisa gitu ya? Ternyata nih, akar budaya suku-suku di Botswana itu emang udah punya nilai-nilai demokrasi, di mana kepala suku nggak punya kekuasaan penuh kayak raja-raja yang umum terjadi di peradaban lain. Suku di Botswana punya tradisi musyawarah mufakat yang melekat dalam adat istiadat mereka. Budaya mereka juga terbiasa nih buat ngebedain hak milik pribadi sama hak milik bersama. Dengan begitu tingkat korupsi di negara ini tuh kecil banget. Bahkan indeks persepsi korupsi di tahun 2020, Botswana ada di posisi tertinggi kedua di Afrika dengan nilai 60, di mana nilainya lebih baik dari Indonesia yang ada di angka 35. Dengan budaya dan tradisi yang sehat, Botswana ini mampu jadi negara pertama di Afrika yang sukses nyelenggarain pemilu buat milih pemimpin secara demokratis. Sekarang kita lanjut bahas faktor ketiga yuk, yaitu pemanfaatan sumber daya dengan bijaksana. Salah satu faktor yang berperan dalam perkembangan ekonomi Botswana adalah industri berlian. Sejak ditemukannya tambang berlian di tahun 1967, Botswana jadi produsen berlian besar yang masuk 20% persediaan berlian berkualitas tinggi di dunia. Walaupun begitu, kekayaan ini bukanlah hal yang istimewa di Afrika, karena memang hampir semua negara di Afrika tuh iya kaya sumber daya alam, mulai dari minyak, berlian, mineral, dan barang tambang berharga lain. Tapi nggak banyak nih negara Afrika lain yang bisa ngelola sumber daya alam ini dengan baik buat kesejahteraan masyarakatnya. Sementara Botswana, mereka berhasil bikin 3 dari 5 tambang berlian dengan profit terbesar di dunia. Caranya gimana tuh? Yang pertama, pemerintah secara tegas bikin perjanjian ke setiap perusahaan asing yang pengen ngelola sumber daya alam di Botswana. Isi perjanjiannya termasuk kepemilikan saham perusahaan, pembagian jatah profit, penunjukan anggota direksi, sampai jaminan harga sumber daya alam yang lebih stabil, supaya nggak terlalu dipengaruhin sama fluktuasi harga komoditas. Dengan harga jual yang mencapai 5 kali dari biaya produksi, berlian jadi komoditas yang sukses majuin perekonomian Botswana, dengan nilai ekspor yang terus meningkat tiap tahun. Kerennya lagi, pemerintah Botswana bikin kebijakan buat ngalokasin profit tambang berlian demi ngebangun fondasi-fondasi ekonomi, kayak pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan juga kesehatan. Kita lanjut ke faktor keempat ya, yaitu dukungan pemerintah di sektor swasta. Gak kayak kebanyakan pemimpin negara Afrika lain yang cenderung otoriter dan diktator, Presiden Cyril Sekama justru ngasih ruang buat masyarakat untuk jadi pedagang dan pengusaha di negaranya. Pemerintah Botswana juga punya kebijakan pajak rendah dan ramah buat para pengusaha, demi nyiptain lapangan kerja dan mencegah para pengusaha tuh ngelariin dananya ke luar negeri buat ngindarin pajak. Selain itu, Botswana juga jago berdiplomasi buat tarif ekspor-impor yang nguntungin negara mereka. Contohnya nih, yang pertama, mereka bisa berdiplomasi sama Uni Eropa buat bisa dapat akses dan juga kuota penjualan produk ternak sapi dengan tarif impor 10 kali lebih murah. Berkat diplomasi ekonomi ini, Botswana tuh berhasil masarin produk ternak mereka ke Eropa dengan harga 20-50% lebih tinggi daripada nilai ekspor lain, dan pekerja yang ada di sektor peternakan bisa nikmatin kenaikan pendapatan dari tahun-tahun sebelumnya. Ini bikin produk peternakan punya 40% dari nilai total ekspor mereka dan berkontribusi terhadap 80% PDB masyarakat Botswana yang ada di pedesaan. Nah, itulah keempat faktor yang menurutku berkontribusi besar buat perkembangan Botswana yang jadi salah satu negara paling sukses di benua Afrika selama lebih dari 30 tahun. Kemajuan yang dialami Botswana nggak terjadi secara instan ya, tapi berkat komitmen mereka buat memperbaiki tata kelola keuangan mereka. Perjuangan manfaatin kekayaan alam buat ningkatin kesejahteraan jangka panjang warga, dan kebijakan negaranya buat ngedukung semua usaha dalam negeri. Infrastruktur yang dulunya cuma berupa jalan sepanjang 12 km, di tahun 2008 mereka udah punya lebih dari 9.000 km jalan beraspal. Pas awal kemerdekaan mereka nggak punya jaringan komunikasi. Sejak tahun 1976, Botswana udah punya jaringan komunikasi yang tersebar di seluruh negaranya. Botswana yang di awal kemerdekaan kelihatan nggak punya masa depan, sekarang jadi negara yang dianggap layak jadi teladan buat negara-negara Afrika lain. Tapi meskipun kemajuannya pesat,
Sebenarnya Botswana bukan negara yang sempurna ya. Masih ada banyak kekurangan yang jadi PR buat pemerintah Botswana. Misalnya, yang pertama pemasukan Botswana itu sampai saat ini masih terlalu bergantung sama ekspor berlian yang mencakup 87,2% dari total ekspor mereka. Yang kedua, meskipun pertumbuhannya pesat, tapi dalam 30 tahun terakhir pertumbuhan ekonomi Botswana udah ngalamin sedikit perlambatan. Dari yang awalnya rata-rata 7% per tahun, sekarang nggak nyampe 5% per tahun. Dan yang ketiga, ketimpangan status ekonomi itu masih jadi isu yang belum terselesaikan, di mana rasio Gini mereka mencapai angka 53,3, angka yang masih tergolong sangat tinggi di dunia. Meskipun begitu, perjalanan negara Botswana yang awalnya adalah negara kecil terbelakang yang nggak punya apa-apa, akhirnya bisa berubah jadi kayak sekarang tetaplah sebuah prestasi yang patut kita apresiasi. Menurut kamu, pelajaran apa lagi nih yang bisa kita ambil dari cerita ini? Tulis pendapat kamu di kolom komentar ya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Tetap di channel Ngomongin Uang, karena ngomongin uang gak ada habisnya.